Jumlah total 295 anak, 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam penegakan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, mempedomani ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kita juga harus berpikir bagaimana upaya pencegahan supaya ke depan anak-anak tidak lagi terlibat dan dilibatkan dalam aksi-aksi demonstrasi yang rusuh. Pemirsa, 295 anak terlibat kerusuhan dalam unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu. 68 anak diproses melalui mekanisme diversi sehingga tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengungkapkan bahwa 295 anak terlibat dalam kerusuhan yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 68 anak diproses melalui mekanisme diversi sehingga tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Syahar menegaskan Polri berkomitmen untuk menangani perkara anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kabareskrim menambahkan pihak eksternal seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Kompolnas juga ikut mengawal proses hukum anak-anak tersebut. Rekapitulasi data anak yang terlibat aksi kerusuhan maka dapat disampaikan sebagai berikut. Jumlah total 295 anak dengan rincian yang setelah diproses, 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian 6 anak telah berkasnya P21 dinyatakan lengkap. Pemirsa, keterlibatan anak dan remaja pada aksi unjuk rasa terjadi di beberapa wilayah. Beberapa anak bahkan tertangkap saat melakukan penjarahan atau provokasi di tengah massa. Sejauh mana pemahaman anak tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana negara lewat institusi seperti KPAI dan kepolisian untuk merespons hal ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Kombes Pol Ganis Setyaningrum, Kasubdit 2, Direktorat Tindak Pidana Perempuan, Anak dan Pidana Perdagangan Orang di Tipit PPA PPO Bareskrim Polri, dan juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Margaret Aliatul Maimunah. Selamat datang dan selamat malam Ibu Ganis, Ibu Margaret, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Saya ke Ibu Ganis dulu ya. Polri telah menetapkan 959 tersangka dari 11 wilayah dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Tentu para tersangka dijerat dengan pasal yang berbeda-beda ya sesuai dengan perbuatannya. Apa saja pasal yang dikenakan untuk para tersangka, Ibu Ganis? Ya betul, untuk pasal persangkaan yang diterapkan kepada anak-anak ya ini tentunya berbeda-beda ya. Pasal-pasal yang digunakan sebenarnya sama dengan pasal yang digunakan untuk orang dewasa, namun dalam mekanisme proses hukumnya itu berbeda karena kita mengacu dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, pasal-pasal yang digunakan diterapkan kemarin itu antara lain adalah di KUHP, di antara ada pasal 170 tentang pengeroyokan, kemudian juga ada pasal 351 tentang penganiayaan, dan kemudian pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Kemudian juga ada pasal 406 tentang pengerusakan barang, ada pasal 187, kemudian ada pasal 212, 214 dan juga pasal 216 tentang melawan dan menghalangi aparat ya yang sedang bertugas. Kemudian juga ada pasal 160 juga terkait penghasutan. Bahkan juga ada penerapan pasal terkait dengan undang-undang
darurat ya untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dan proses hukum anak ini wajib kita menggunakan keadilan restoratif dan juga kita mengupayakan diversi tentunya, pendampingan Bapas dan juga adalah tentunya dalam prosesnya kita menginduk atau berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Itu adalah pasal yang dikenakan, kemudian polisi juga memiliki bukti yang kuat ya Ibu Ganis. Betul. Ada bom molotov, senjata tajam, poster ujaran kebencian, kendaraan-kendaraan yang dipakai, korek api, batu, juga serta rekaman CCTV, handphone, dan akun-akun media sosial yang kemudian dianalisa. Bagaimana tanggapannya terkait dengan hal ini? Betul, barang-barang bukti itu semuanya ini adalah merupakan alat bukti penting untuk membuktikan tidak pidana. Jadi mulai dari yang disampaikan tadi ya ada mulai dari bom molotov, kemudian senjata tajam dan alat barang bukti lainnya. Dan ini adalah terkait dengan tidak pidana yang dipersangkakan sesuai dengan pasal yang kami sampaikan tadi. Dan tentunya juga ada terkait dengan digital forensik pada gawai dan juga akun media sosial serta CCTV. Ini akan memetakan terkait dengan kronologis dan juga keterlibatan setiap pelaku terkait dengan pasal yang dipersangkakan dan juga nanti akan divaliditas di dalam di sidang pengadilan. Baik Ibu Margaret, ketika bicara tentang hak anak untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya kan dimiliki oleh anak ya Ibu Margaret, diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang. Bagaimana penjelasannya? Memang anak itu memiliki hak untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya. Ini mereka juga punya hak untuk kebebasan berserikat gitu ya, berekspresi, kebebasan berekspresi. Itu diatur di Konvensi Hak Anak, tepatnya di pasal 13. Kemudian juga ada diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, tepatnya di pasal 10. Itu yang betul-betul dinyatakan bahwa anak berhak untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya. Kemudian di pasal 15 itu ada larangan pelibatan anak di dalam kerusuhan, aksi kerusuhan, atau larangan pelibatan anak dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Kemudian kalau merujuk ke Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, itu juga ada larangan pelibatan anak dalam politik, kampanye atau inian politik gitu ya. Nah, di SPPA ini itu kemudian diatur banyak sekali karena yang tadi dijelaskan oleh Kombes Ganis itu kan berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum, di mana di dalam Undang-Undang SPPA itu anak harus mendapatkan perlakuan yang berbeda. Misalnya anak harus diperlakukan secara manusiawi, tidak boleh mendapatkan perlakuan yang kejam, perlakuan yang mengandung kekerasan gitu ya. Kemudian juga anak harus dipisah dari orang dewasa, dan yang paling utama sebenarnya SPPA itu mengutamakan diversi. Jadi bagaimana perkara itu diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan prinsip keadilan restorasi tentu ya. Jadi ini bisa dilakukan kalau seandainya anak-anak itu ancaman pidananya tidak 7 tahun atau di bawah 7 tahun. Kemudian itu bukan kejadian yang berulang, artinya mereka sudah berapa kali misalnya melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Itu bisa dilakukan diversi kepada anak-anak tersebut gitu. Dan yang pasti anak-anak ABH ini tentu harus mendapatkan pendampingan. Baik pendampingan hukum, termasuk juga psikologis, termasuk mereka harus tetap mendapatkan pemenuhan hak-haknya. Termasuk hak untuk pendidikan gitu. Jadi meskipun mereka dalam dalam pengamanan juga tetap harus mendapatkan, meskipun pertama diupayakan tetap bersekolah seperti biasa kalau itu memungkinkan situasi dan kondisinya. Kalau nggak memungkinkan bisa sekolah melalui pendidikan kesetaraan, kejar paket misalnya, atau melalui LPKA seperti itu. Ada hak-hak anak yang harus dilindungi, termasuk utamanya adalah pendidikan ya. Dan tadi Ibu Margaret juga sampaikan ada larangan pelibatan anak dalam kerusuhan, tapi faktanya ada yang terlibat begitu ya. Sebenarnya faktor apa yang paling menentukan keterlibatan anak-anak dalam aksi kerusuhan, Ibu Margaret?
Dari hasil pengawasan yang kemarin KPAI lakukan, begitu aksi terjadi di tanggal 25 Agustus ya, sampai beberapa hari, kami melakukan pendalaman kepada anak-anak yang diamankan di PMJ. Kami mendapati bahwa sebagian dari mereka itu ikut karena solidaritas antar teman. Biasanya kan anak-anak ini susah ya, anak-anak kan senang dalam kebersamaan. Jadi kalau misalnya berbeda itu khawatir nanti dikucilkan atau dikeluarkan dari lingkaran pertemanan. Nah ini membuat anak-anak kemudian biasanya tanpa berpikir panjang, yang penting atas nama solidaritas pertemanan ikut gitu ya. Yang kedua itu atas ajakan dari senior, atas ajakan dari alumni. Nah ini tentu juga agak sulit ya, anak-anak kadang-kadang menghindarkan ajakan dari seniornya ini. Nah yang ketiga ada provokasi, yang berikutnya dari provokasi media sosial. Kita tahu bahwa di media sosial ini kan kemarin banyak sekali konten-konten ya yang berisi untuk ajakan anak-anak terlibat dalam aksi yang kemudian mengandung unsur anarki, yang kemudian anarkis ini kan. Dan memang sebagian dari mereka itu ya dimobilisasi memang gitu untuk bisa ikut di sini. Dan motifnya sebenarnya bisa dikatakan tidak hanya misalkan tunggal karena ini aja gitu ya. Tapi mereka juga ada motif ekonomi gitu. Karena kan ada sebagian yang kemudian informasinya kan mendapatkan ini ya, mendapatkan uang meskipun tidak banyak gitu ya. Seperti itu sih. Jadi motifnya dan modusnya itu bermacam-macam. Tentu harus ada langkah pencegahan ya ke depan ya, supaya anak-anak tidak lagi terlibat dan dilibatkan dalam kerusuhan. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Kami lanjutkan, Ibu Margaret, tadi soal bagaimana nih pencegahan anak-anak ke depan agar tidak lagi terlibat dan juga dilibatkan dalam aksi-aksi demonstrasi yang kemudian berujung rusuh dan juga mengandung unsur-unsur kekerasan. Kami selalu sampaikan bahwa upaya pencegahan ini tentu tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi orang tua, keluarga, masyarakat, orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak di satuan pendidikan misalnya, itu juga harus dilibatkan dalam upaya pencegahan agar anak-anak tidak terlibat dan dilibatkan di dalam aksi yang mengandung anarkis atau kekerasan. Nah, misalnya nih, salah satu yang harus dilakukan adalah penguatan terkait dengan bahwa memang menyampaikan pendapat atau didengar pendapat itu adalah hak anak. Tetapi anak harus diberi penguatan untuk menyampaikan itu kepada jalur-jalur aspirasi yang aman, menyampaikan dengan tertib, dengan bahasa yang sopan, kemudian menghindarkan pelaksanaan penyampaian suara atau pendapat itu yang mengandung kekerasan dan juga dapat memunculkan kericuhan atau kerusuhan, kira-kira begitu. Anak-anak yang menyampaikan pendapatnya ini harus tetap memperhatikan bahwa untuk menyampaikan aspirasi dalam sebuah aksi itu tentu ada aturan-aturan kan Mbak yang ada dibuat oleh pemerintah kita. Misalnya ketika aksi disuarakan di luar ruangan itu kan batasan waktunya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 18 anak harus tahu ini. Kalau di dalam ruangan boleh dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kan juga ada larangan, nggak boleh membawa senjata atau hal-hal yang dapat membahayakan. Kemudian dilakukan di zona yang juga aman gitu ya. Ada beberapa larangan kan, misalnya nggak boleh di rumah sakit, nggak boleh di terminal, nggak boleh di pelabuhan, nggak gitu-gitu kan Mbak. Nah itu tetap harus menjadi perhatian anak. Jadi anak tetap boleh mendapatkan pemenuhan haknya, tapi juga harus tetap patuh dalam koridor sesuai dengan aturan. Kemudian karena provokasi besar-besaran ini juga melalui konten media sosial ya Mbak. Saya kira penguatan literasi digital ini menjadi sangat penting. Tidak hanya kepada anak yang bersangkutan, tetapi juga orang tua, keluarga, kemudian juga orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak, penting juga nih diberikan penguatan literasi digital. Dan orang-orang yang tadi itu yang saya sebutkan berada di lingkungan terdekat dengan anak, perlu melakukan pengawasan. Jadi kalau jam sekian, apalagi dalam aksi yang kayak kemarin ya, anaknya belum pulang, itu ya
diupayakan untuk mencari atau bagaimana pertemanan atau bagaimana penguatan di dalam keluarga supaya anak-anak ini tidak terikut kepada arus konten-konten yang mengajak pada provokasi yang tidak baik, kira-kira begitu. Jadi penguatan literasi digital kepada semuanya dan orang tua, keluarga, masyarakat terkait dengan anak itu melakukan pengawasan kepada anak, tidak hanya pengawasan yang secara langsung, termasuk juga pengawasan dalam aktivitas anak di dunia media sosial. Itu penting juga. Baik, penguatan literasi digital dan juga penguatan terhadap orang-orang yang terdekat dengan anak yang pengawasannya. Penguatan regulasi, Mbak. Baik, nanti kita akan bahas lagi, tetapi tentu pencegahan ini berpengaruh juga ya, karena keterlibatan anak-anak dalam aksi tersebut tentu bisa mempengaruhi masa depan mereka. Bagaimana tanggapannya, Ibu Ganes? Baik, betul Mbak, ya. Jadi terkait dengan keterlibatan anak-anak dalam aksi kerusuhan ini, tentunya ini akan menimbulkan stigma bagi anak, kemudian hambatan pendidikan dan juga trauma bagi anak. Makanya sejak kita melakukan menangani anak-anak ini, ya, dari kepolisian, kita sudah langsung bekerja sama dengan para pendamping, ya, pendamping untuk bisa mendampingi anak, dan juga tentunya kita dalam prosesnya, karena anak-anak ini sebagian juga sudah masih usia sekolah ya Mbak ya. Jadi tentu kita langsung bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian dengan Kepala Sekolah dan guru setempat. Bahkan anak-anak yang saat itu sedang diamankan, kita sudah ada yang melakukan kegiatan belajar dengan secara online. Seperti itu. Jadi kita tetap bagaimana memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Nah tentunya ini semuanya dari kepolisian berkoordinasi, berkolaborasi dengan instansi terkait dan juga kemudian juga dibantu dari KPAI, Kemen PPPA dan semua dinas sosial dan sebagainya. Pendampingnya juga sebagai hak anak ya? Ya, tentunya semua ini sesuai dengan hak anak. Apa kemudian dampaknya terhadap mental anak ketika terlibat atau ditangkap aparat, Ibu Margaret? Maka penting ada pendamping ya? Iya, penting ada pendamping, tidak hanya dari sisi pada saat di persidangan kalau pada menempuh proses itu ya, tapi juga pendamping psikologis. Yang jelas ketika anak-anak ini mengalami pengamanan oleh aparat, tentu kan muncul ada rasa takut, kemudian juga trauma gitu ya. Kemudian apa namanya, mungkin juga khawatir, kemudian juga belum lagi kalau ada viral terkait dengan identitasnya gitu ya. Jadi tentu ini berpengaruh kepada anak, dan ketika secara psikologis mempengaruhi anak yang demikian, tentu kan anak akan menjalani kehidupan yang mungkin berbeda ya. Apalagi kalau misalnya mandat untuk identitas tidak dirahasiakan itu seperti yang banyak terjadi hari ini ya. Banyak sekali kan identitas ABH yang kemudian itu anak berhadapan dengan hukum yang itu kemudian dengan mudah tidak dirahasiakan, padahal mandatnya di SPPA kan dirahasiakan. Nah ini kan tentu memberikan pengaruh ya kepada anak bagaimana di keluarga, anak bagaimana di lingkungan masyarakat, juga anak bagaimana di sekolah dan lain sebagainya. Itulah kenapa kemudian Mbak, Undang-Undang SPPA itu diarahkan menggunakan prinsip restorasi justice yang lebih mengarah kepada pemulihan anak kepada keadaan semula ketimbang itu lebih kepada faktor pembalasan kepada anak, kira-kira begitu. Baik, apakah pola asuh itu juga mempengaruhi Bu Margaret? Misalnya pola asuh kan ada permisif, kemudian otoriter atau abai terhadap anak? Sangat berpengaruh. Kalau pengasuhan dengan pola yang permisif itu kan cenderung memberikan kebebasan kepada anak nih. Anak mau berbuat apa itu orang tua cenderung tidak melarang, memberikan ruang. Nah, tetapi ketika dalam kondisi kayak gini kalau dikaitkan dengan demo, anak-anak ini akan ikut arus dengan mudah tanpa minta pertimbangan atau pendapat dari orang tua gitu ya. Dan kalau misalkan yang otoriter, memang kesannya kalau otoriter kan ada di orang tua nih, orang tua yang ngatur ini itu. Memang anak cenderung patuh, cenderung ikut dengan apa yang dimau oleh orang tua. Tapi dalam situasi demo ini sangat mungkin anak yang tadinya kayaknya patuh dan taat itu ya, tapi kan dalam kondisi satu arah yang kuat gitu, sehingga kemudian mereka kadang-kadang merasa terkekang dalam pengasuhan yang otoriter, sehingga sangat mungkin demo ini menjadi ajang bagi mereka untuk meluapkan yang biasanya merasa terkekang. Kemudian kalau abai, ya abai lebih parah lagi ya, karena orang tua tidak mempedulikan mau anak aktivitasnya apa, tidak peduli. Dan di sini orang tua tentu
anak merasa biasanya udah bebas, apalagi ikut kayak gini nggak ada masalah gitu. Nah tentu kita berharap orang tua itu bisa menerapkan pola pengasuhan yang demokratis. Ada saat di mana memberikan ruang kepada anak, mendengarkan pendapat anak, mempunyai komunikasi yang baik dengan anak gitu ya. Tapi orang tua juga menjadi pengarah, karena ada komunikasi yang baik. Jadi kalau anak sekiranya punya pandangan atau pendapat yang kurang pas, orang tua meluruskan gitu. Baik. Jadi ini yang saya kira pola pengasuhan yang mungkin bisa membantu mencegah anak terlibat dalam aksi yang anarkis. Baik, tentu kita akan bahas lagi bagaimana pendekatan penanganan terhadap anak-anak ya. Tentu ini juga menjadi penting. Usai jeda pemirsa kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami, Ibu Ganis. Bagaimana pendekatan aparat ketika menghadapi anak-anak dalam situasi konflik? Tentu berbeda ya pendekatannya, ada pendekatan khusus? Baik, tentunya anak-anak yang berhadapan dengan konflik ini kan bisa dikatakan anak berhadapan dengan hukum ya. Ada anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan juga anak dalam hal ini sebagai pelaku, dan kita biasanya sebutnya anak. Dan tentunya dalam kesempatan ini anak-anak yang kemarin dalam proses yang diproses oleh kepolisian, kita tentunya adalah pendekatan melalui prosedur yang ramah anak tentunya, dan juga adalah penanganan secara cepat. Dan kita tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dan sini tentunya kita pada saat mulai anak diamankan, kita setelah melakukan identifikasi bahwa jelas itu adalah anak, kita langsung melakukan pemeriksaannya pun oleh penyidik-penyidik yang sudah memiliki kualifikasi penyidik anak, tentunya seperti itu. Jadi langsung oleh penyidik-penyidik yang di RPK, ya di RPK dari rekan-rekan PPA. Kemudian ruangannya pun dalam proses pemeriksaan kita juga di ruang RPK yang dipisahkan dengan orang dewasa. Nah, kemudian setelah itu kita juga secepat mungkin informasikan kepada keluarga atau walinya, dan juga menginformasikan untuk anak-anak diberikan pendampingan. Artinya bahwa kita bagaimana anak-anak ini memberikan tetap dipenuhi hak-haknya, kepentingan terbaik bagi anak, anak tidak trauma, anak kemudian tetap terjaga seperti itu. Kemudian juga kita koordinasi juga melakukan pendampingan oleh Bapak, psikolog seperti itu. Dan tentunya dalam proses pemulihan kita juga bekerja sama dengan UPTD, dengan Kemsos seperti itu. Jadi anak-anak ini tetap mendapatkan hak-haknya. Dan tentunya dalam proses sistem peradilan ya, anak-anak ini kan juga harus ditangani secara cepat, dan anak-anak yang telah mungkin kemarin sesuai aturan di dalam undang-undang yang memungkinkan untuk dilakukan penahanan, kita hanya memiliki waktu 15 hari itu sudah selesai dalam proses pemberkasannya. Seperti itu. Baik. Tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Margaret, ada dugaan pihak-pihak yang sengaja menggerakkan anak-anak untuk kepentingan tertentu. Betulkah Ibu? Mungkin singkat saja terkait dengan hal ini. Ya. Memang ada indikasi provokasi ya di dalam di media sosial yang menggerakkan anak-anak ini, dan tentunya ini sedang diproses ya oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber seperti itu. Baik, Ibu Margaret tadi juga sempat sampaikan ya bahwa pengaruh media sosial, tentu literasi digital menjadi penting ya. Bagaimana ini bisa membentuk persepsi dan kemudian memprovokasi anak, Ibu? Iya. Anak-anak ini kan adalah kelompok rentan kan. Mereka nggak punya filter yang cukup bagus untuk kemudian membentengi dirinya dalam kaitannya dengan ini hal yang bagus, hal yang tidak, ini yang nggak boleh ditiru, ini yang nggak boleh diikuti, kira-kira begitu. Maka anak-anak ini cenderung mengikuti, meniru apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, gitu ya, apa yang dia dengar, gitu kan. Nah, semua orang yang ada di sekitar anak, teman sebaya, orang tua, keluarga, masyarakat, termasuk media sosial, itu adalah yang mempunyai pengaruh, dapat memberikan pengaruh kepada anak untuk berperilaku. Kalau contoh atau teladan yang diberikan adalah yang negatif, maka anak akan punya kecenderungan melakukan, meniru, mengikuti, melakukan yang negatif. Tapi kalau teladannya ini atau konten-kontennya ini berisi hal yang positif,
yang berisi hal kebaikan, nah tentu ini akan menjadi teladan buat anak untuk meniru yang baik. Gitu. Baik, teladan positif ya menjadi penting dari figur dewasa termasuk mungkin influencer ya di media sosial. Betul. Baik, terakhir Ibu Ganis, nanti mungkin bisa singkat juga ditanggapi oleh Bu Margaret bagaimana langkah cepat dari kepolisian, KPAI dan juga pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Baik, mungkin di sini bahwa penegakan hukum yang dilakukan kita tentunya berfokus pada para pelaku yang anarkis, bukan peserta atau peserta demo yang damai ya tentunya. Itu poinnya ya? Iya, tentunya. Dan tentunya kita dalam proses anak-anak yang diproses ini adalah pendekatan secara diversi dan juga bagaimana kita memikirkan untuk pemulihan anak-anak ini. Ya, kepentingan terbaik untuk anak. Hak pendidikan tetap diperoleh, kami selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan terus, dan tentunya aktor-aktor intelektual dan provokatornya tentu kita lakukan tindakan secara tegas seperti itu. Baik, terakhir Ibu Margaret. Kalau kami tentu kami mendukung dari pihak Barreskrim Polri untuk ini bagaimana dilakukan upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu lebih mengedepankan diversi ya, dan dengan prinsip keadilan restorasi. Dan tentu kami juga akan melakukan pengawasan nih terkait dengan beberapa anak yang tersebar di 11 provinsi ya, keberadaan terkait dengan kondisi anak-anak ini, termasuk bagaimana proses itu apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami juga mendukung agar yang melakukan mobilisasi, provokasi kepada anak-anak sehingga mereka terlibat dan dilibatkan dalam aksi yang anarkis ini, itu juga dilakukan penegakan hukum untuk mereka gitu ya. Mereka harus ditindak. Dan tentu penguatan literasi digital, penguatan kepada masyarakat itu juga menjadi hal yang masih menjadi konsentrasi kami. Dan kami juga menerima pengaduan. Kalau kita punya program sigap terkait dengan menyikapi aksi ini ya. Kerjasama dengan IPSPI sama HIMSI. Jadi untuk kalau yang membutuhkan pendampingan mental gitu ya, trauma dari sisi trauma ininya, rehabilitasinya itu bisa mengadukan ke KPAI. Baik, gitu. Baik. Tentu ini menindak sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi yang paling penting juga hak anak tetap dilindungi ya. Ibu Ganis, terima kasih Ibu Ganis dan juga Ibu Margaret sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kombes Pol Ganis Setianingrum dan Ibu Margaret Aliatul Maimunah. Terima kasih sudah bergabung. Pemirsa, demikian Prime Time News. Mewakili rekan Kevin Egan dan seluruh teman-teman yang bertugas, saya Eko Mondo pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.